Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas satu tema ya. Kita masih belajar tentang seri pelajaran akhir zaman ya. Dari buku 10 ini seri pelajaran akhir zaman kita. Malam hari ini setelah kita membahas tentang roh maut dan segala bentuk manifestnya, dan bagaimana kita bisa mengalahkannya juga bersama dengan Allah Bapa. Nah, sampai kita tidak takut dengan maut. Malam hari ini kita masuk tema baru ya. Judulnya adalah penolakan. Ya, nah, saudara, penolakan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita ketahui bersama-sama tentang penolakan ini. Nah, saudara, kata penolakan ini kan dari kata tolak atau ditolak ya. Nah, saya percaya bukan sesuatu yang asing bagi kita semuanya. Enggak semua orang mau ditolak. Ya. Tapi banyak orang yang suka menolak ya. Nah, rasanya ditolak itu enggak enak, betul? Nah, kita mau belajar di sini. Ternyata gara-gara penolakan ini dampaknya luar biasa. Ya, sebuah penolakan itu mempunyai dampak yang luar biasa. Orang-orang yang terkena dampak daripada tertolak ini atau makhluk apapun juga, akhirnya jadi rusak, ya, jadi rusak. Jadi waktu tertolak akhirnya bisa jadi rusak, ya. Nah, saudara, malam hari ini kita awali dulu, ya, asal muasalnya, ya, tentang tertolak ini atau penolakan. Itu dari mana? Munculnya penolakan, ya. Siapa yang ditolak dan siapa yang menolaknya. Ini asal muasalnya dari mana? Sehingga sekarang di kalangan manusia khususnya, kok ada orang yang saling menolak satu dengan yang lainnya, dan ada yang merasa tertolak seperti itu. Ternyata Bapak Saudara, ini terjadinya pertama kali di alam roh, ya, di alam roh. Nah, roh penolakan itu muncul sejak Elohim menolak Lucifer dari surga, ya. Jadi ketika Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolak, ya, Lucifer dari surga dengan sepertiga malaikat dan asistennya yaitu Abaddon. Nah, disitulah awal terjadinya penolakan. Jadi siapa yang menolak? Yang menolak Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, sebagai teamwork, ya. Mereka menolak Lucifer. Ketika saya membaca ini ya, saya merenungkan, masa Bapak menolak ya? Kalau Anda melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, Bapak itu nggak pernah menolak siapapun juga. Ya, kayaknya terjadi kontradiksi ya, antara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, loh kok Bapak menolak? Padahal Bapak itu kan menerima siapa saja dan dia tidak pernah menolak. Kenapa sampai terjadi penolakan seperti ini? Saudara, memang hatinya Bapak itu sebenarnya penuh ampun, tuh. Penuh ampun. Anda berjuta-juta kali sekalipun ya berbuat salah terhadap dia tetap mau menerima Anda sebenarnya. Betul? Ya, tapi kenapa sampai terjadi penolakan seperti ini? Ini sistem, ya. Yang ditolak atau yang tertolak ini karena sudah tercemar. Kalau hakikat Allah atau surga itu kudus, di surga itu nggak boleh ada yang nggak kudus, nggak boleh ada yang cacat, nggak boleh ada yang kerut, ya, nggak boleh ada yang luka. Di surga seperti itu. Jadi karena Lucifer itu telah cacat, ya, makanya dia harus keluar dari surga. Jadi ini sistemnya. Karena dia keluar dari surga, terpisah dengan Allah. Sebenarnya hatinya Allah ini kan ingin memberi pelajaran kepada Lucifer ya. Sampai Lucifer itu sadar, lalu dia boleh balik lagi kepada Bapa. Gitu.
Saya gambarkan orang yang terluka atau cacat itu, kalau dalam perjanjian lama seperti digambarkan seperti orang kusta. Orang kusta itu nggak boleh masuk jamaah, betul ya? Mereka diasingkan. Sampai mereka tahir, nanti imam itu ngecek. Kalau sudah terbukti ketahirannya, dia baru boleh kumpul lagi dengan bangsa Israel. Ngerti ya, maksud saya? Jadi diusir dulu ya. Tapi bukan dibuang sebenarnya. Ya, bukan dibuang. Tapi lebih kepada diasingkan karena kondisinya nggak boleh nular, ya. Nggak boleh nular. Jadi supaya nggak nular, makanya dikeluarkan di sana. Tapi sebenarnya Bapak tidak menutup akses. Dia tetap membuka ya kesempatan bagi siapa saja yang pernah ada bersama dengan Bapak, tapi karena kondisinya dia harus terasingkan, harus keluar ya dari lingkungan Bapak itu, kapan saja, sembarang waktu, asal dia sudah pulih, dia boleh balik lagi kepada Bapak. Nah gitu loh ya. Ngerti Mas Saudara ya. Jadi jangan Anda terus berpikir sampai nggak bisa tidur, masa sih Bapak itu menolak orang. Makanya saya kasih gambaran seperti ini, saya jelaskan lebih dahulu supaya tidak muncul pertanyaan. Karena itu juga pernah mengganggu dalam kehidupan saya. Masa Bapak itu menolak? Ya. Nah, menolaknya ini karena kondisinya si Lucifer itu sendiri ya. Nah, kita lihat dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ayat ini ayat yang terkenal ya. Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Ini adalah kejatuhan daripada Lucifer. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya, nah saudara, jadi inilah kisahnya, di mana sebuah makhluk atau satu kelompok malaikat, pemimpin malaikat namanya Lucifer, dia pada saat itu berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan dan menyamai yang maha tinggi. Ketika Lucifer itu punya keinginan begitu banyak, dan ternyata kalau disimpulkan, keinginan Lucifer itu sebenarnya boleh disebut bentuk kudeta. Dia mau menyamai Allah yang maha tinggi, dia mau duduk di tempat tahta itu. Ya, walaupun itu belum dilakukan. Lucifer baru berkata di dalam hatinya, aku pingin, gitu. Aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku ingin. Tapi dalam kerajaan surga, itu semuanya transparan. Pikiran itu roh, ya. Suara hati itu juga roh. Semua roh itu materi di alam roh yang bisa dilihat dengan jelas. Sehingga ketika Lucifer itu baru berkata dalam hatinya, ya orang Jawa bilang batin gitu loh, Allah tahu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu punya keinginan seperti itu? Karena keinginannya salah. Itu membuat Lucifer itu sekarang menjadi cacat di hadapan Allah. Akhirnya Lucifer dilemparkan ke dunia orang mati. Di bumi bawah itu semuanya. Lah saudara, sekarang kita mengerti ya. Ketika dia dibuang, Lucifer itu merasa tertolak.
Kenapa aku dikeluarkan dari kelompok yang maha kudus ini? Kenapa aku ditaruh di sebuah planet namanya bumi ini? Karena dia merasa tertolak, merasa dikeluarkan, merasa dikucilkan. Lucifer dan Abaddon itu dendam dengan Bapa, dendam dengan Tuhan Yesus, dendam dengan Roh Kudus. Ya, nah, bentuk ekspresinya ketika dia sampai di bumi, bumi yang sebelumnya ditata oleh Allah begitu indah, diciptakan begitu sempurna, sama dia diremet-remet itu ya. Nah, kayak orang bikin kue itu diadon tuh, diremet-remet itu sampai nggak berbentuk, ya, sampai nggak berbentuk. Itu kata Kejadian 1 ayat yang kedua ya. Bumi belum berbentuk, ya. Jadi awalnya ada bentuknya, tapi jadi nggak berbentuk karena dirusak oleh Lucifer dan Abaddon serta antek-anteknya. Nah, bumi mengalami kerusakan itu gara-gara Lucifer yang diusir atau tertolak itu dendam dengan Allah Bapa. Lah saudara, ini awal daripada roh penolakan ya terjadi dan mengakibatkan sebuah hal yang buruk kepada satu makhluk yang namanya malaikat Lucifer itu. Lah saudara, malam hari ini perhatikan lagi. Roh penolakan muncul sejak Allah menolak Lucifer keluar dari surga. Di dalamnya bangkitlah roh penolakan. Jadi orang yang tertolak, sekarang di dalamnya itu ada roh penolakan. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan. Ketika orang ditolak, lalu di dalam diri orang yang tertolak itu, sekarang ada segumpal roh yang disebut roh penolakan. Lah saudara, roh penolakan itu nanti akan bermultiplikasi. Ya, kalau orang pernah ditolak, nanti dia cenderung untuk menolak orang lain. Karena apa? Karena dia sekarang punya roh penolakan, punya potensi, punya benih roh penolakan. Men? Kenapa dia menolak? Karena dia pernah tertolak. Nah saudara, pada umumnya seluruh manusia itu sebenarnya pernah tertolak. Mewarisi roh penolakan, ya, mewarisi roh penolakan dari kakek moyang kita yaitu Adam. Nanti saya ceritakan kapan Adam tertolak, ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat lebih dahulu bagaimana nasib daripada Lucifer ketika dia ditolak. Dia tidak bisa terima, ya. Ketika dia diusir keluar, dia merasa tertolak, sehingga di dalam dirinya ada benih penolakan yang membuat dia benci, dendam kepada Allah itu. Nah, saudara, ternyata apa yang terjadi pada Lucifer itu pernah tertolak, ya. Ada juga beberapa orang yang pernah mengalami hal yang mirip atau keserupaan seperti yang dialami oleh Lucifer tersebut. Tapi hasilnya beda, saudara. Ya, roh semacam ini juga timbul dalam setiap anak yang tertolak oleh orang tuanya. Ya, jadi kalau anak-anak tertolak, nanti anak-anak itu jadi anak-anak tertolak. Lah, anak-anak tertolak itu biasanya mereka dalam pertumbuhannya akan menjadi anak-anak broken home biasanya ya. Mereka tidak betah di rumah. Mereka kadang-kadang ciong dengan orang tuanya. Itu menunjukkan ya, walaupun orang tuanya setelah ya sampai hari itu mungkin saat itu dia begitu memperhatikan anak ini, tapi anak ini nggak bisa menerima. Ada gap. Kenapa? Karena sudah ada roh penolakan. Mungkin tertolaknya pada waktu bayi, ya. Ada anak-anak yang tertolak pada waktu masa kandungan, ya. Karena orang tuanya belum siap untuk punya anak, dia nggak menggugurkan sih. Tapi dia hanya berpikir, ya kenapa
udah muncul duluan kayak begini. Sempat panik sedikit gitu ya. Sempat panik sedikit gitu. Ya, siapa yang pernah ngalamin begitu ya? Dan nanti setelah ini boleh dalam diskusi, Bapak Saudara boleh bertanya ya. Nah, ketika mungkin ya Anda sedang ya masih baru menikah gitu, tahu kok sudah hamil gitu ya. Nah, Anda belum siap ya. Nah, Anda baru berpikir saja. Aduh, kenapa cepat banget gitu. Itu sebenarnya yang di dalam itu sudah merasa tertolak ya. Merasa tertolak. Jadi walaupun itu tidak disebut sebagai apa ya, bentuk penolakan secara kasar gitu enggak. Tapi unsurnya sudah ada. Ya, sehingga menghasilkan roh penolakan di dalam diri anak itu. Dan nanti gejalanya macam-macam. Anak itu suka berontak, nggak bisa diatur gitu ya, ciong terus dengan orang tuanya. Nah, itu bisa terjadi karena anak-anak ini dia anak-anak tertolak dari rahim ya. Nah, Saudara, lanjut sedikit ya. Nah, roh semacam ini juga timbul di dalam setiap anak yang tertolak oleh orang. Ini Bapak berkata ya, semua manusia ngalami ya, tapi ada hal ya yang Bapak ingin sampaikan malam hari ini kepada kita semuanya. Kecuali di dalam anakku. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu pernah tertolak, Saudara. Ya, ini yang akan saya jelaskan sedikit nanti. Ia dapat melakukannya karena kasihnya kepadaku yang tetap bertahan di dalam hatinya. Walaupun amat mengherankannya mengapa aku tinggalkan dia di kayu salib sendirian, ia tetap percaya bahwa aku akan kembali kepadanya waktu. Ia yakin aku mengasihinya, ya. Ia yakin aku mengasihinya hingga ia terkejut, tapi tak tergoncang, ya. Nah, Saudara, apa yang membuat perbedaan antara Tuhan Yesus, Lucifer, dan orang-orang yang pernah mengalami tertolak? Kalau orang yang mengalami tertolak, dia kadang-kadang goncang. Ada goncangan, ya, kebingungan, ada pertanyaan. Si iblis itu langsung goncang juga. Tapi Tuhan Yesus pernah juga mengalami penolakan, Saudara. Ya, pernah tertolak, tapi dia tidak tergoncang sedikit pun. Ketika Tuhan Yesus ya menjalankan misinya di muka bumi, khususnya 3,5 tahun, ketika dia pelayanan itu, satu titik ya, ketika dia harus bergumul di Getsemani, tapi dia harus tetap berjalan ke Kalvari itu. Di atas kayu salib itulah. Satu kali Tuhan Yesus pernah berkata, ya, Eloi, Eloi, lama sabatani, ya. Orang-orang yang menyalibkan bilang, dia panggil Eli, dia panggil Eli. Bukan, Eloi, Eloi. Ya lah. Eloah, Eloah. Yang dalam bahasa Indonesianya, Bapakku, Bapakku. Ya lah. Orang Tegal bilang, Bapake, Bapake. Nah itu. Bapake, Bapake. Yang ada di surga. Bapak lama sabatani, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, Saudara perhatikan ya. Yesus merasa terpisah dengan Bapaknya. Sehingga seperti nada protes. Yesus itu berkata, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, Saudara? Sampai Bapaknya itu meninggalkan Yesus. Allah Bapa meninggalkan Yesus. Ketika itu, Tuhan Yesus menyedot semua dosa manusia, lalu disedot ke dalam tubuhnya dia. Sehingga Alkitab berkata, dia yang tidak pernah berbuat dosa, dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Amin. Itu artinya apa? Anda yang melakukannya, tapi Yesus yang menanggungnya. Ya, Anda ditebus, Anda dibebaskan, tapi Yesus yang harus kena hukumannya. Jadi semua dosa manusia itu
sekarang ngumpul di tubuhnya Tuhan Yesus itu. Ketika Bapaknya yang di surga melihat tubuh Yesus yang penuh dengan dosa manusia itu, Bapaknya nggak tahan. Karena Bapak yang Maha Kudus itu tak pernah bisa kompromi dengan dosa. Amin. Nggak bisa kompromi. Ketika anaknya itu harus sedot, ngalami apa yang diperbuat oleh manusia itu. Sekarang ada di dalam dirinya itu. Mau nggak mau, Bapak yang begitu mengasihi anaknya ini, dia berpaling, meninggalkan anaknya ini. Disitulah Yesus merasa ya tersingkir. Yesus merasa terbuang. Yesus merasa tertolak. Bapakku, Bapakku, mengapa? Lah, kalau sampai ada kalimat, ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti itu sangat terasa, saudara. Dampaknya terasa, bukan? Ngerti sudah maksud saya? Jadi kalimatnya, apa yang diucapkan Yesus di kayu salib itu kan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus kerasa enggak? Kerasa ya? Ada dampak. Ketika Bapaknya berpaling meninggalkan dia itu, ada sesuatu ya, yang terjadi. Ada perubahan. Tapi walaupun itu gejolak yang begitu luar biasa, tadi Bapak berkata, semua manusia, semua makhluk termasuk Lucifer, ketika mengalami penolakan, dia goncang. Sehingga dia marah. Dia curiga dengan aku. Lalu melawan aku. Ya, itu kecenderungannya seperti itu. Tapi anakku beda. Walaupun aku perlakukan seperti itu, dia tak pernah goncang sedikit pun. Kenapa, saudara? Kuncinya cuma satu. Yesus itu sangat mengasihi Bapaknya. Amin. Kalau Anda punya kasih sama seperti Tuhan Yesus, keadaan apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar Anda, walaupun itu sangat melukai dalam hidup Anda akan bisa bersikap sama seperti Yesus. Tak terguncangkan seperti itu. Ya. Nah, saudara, karena kasihnya kepada Bapak, dia nggak curiga dengan Bapaknya. Dia selalu berpikir positif, berpikir benar tentang Bapaknya itu. Bapakku, ya, walaupun aku merasa ini sepertinya nggak enak, nggak adil dan sebagainya, tapi aku tahu dia nggak akan jahat kepadaku. Kenapa? Dia sangat mengasihi. Hubungannya seperti itu. Itu yang membuat Tuhan Yesus tak terguncangkan, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus nggak merengek-rengek terus dan nggak bersikap marah terhadap Bapaknya, disitulah Bapaknya akhirnya menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Jadi, saudara, kita lihat apa sih sumber atau kunci kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dimensi kasih harus mencapai ukuran seperti itu. Hingga tak terguncang oleh apapun termasuk kematian. Saya pernah coba untuk menghibur dan menasehati rekan atau sahabat saya. Dulu begitu luar biasa, antusias dalam melayani Tuhan. Apa saja pun dia lakukan untuk Tuhan. Entah itu tenaga, harta, ya, semuanya dilakukan untuk Tuhan. Ya, awalnya saya sangat salut pada dia. Tapi satu kali, ya, anaknya, anak satu, ya, laki-laki,
nggak ada sakit, nggak ada apa gitu ya. Tato meninggal, saudara. Ketika anak itu meninggal, dia goncang. Tuhan, aku sudah mengasihimu, aku sudah melayanimu, begitu rupa. Apa yang bisa aku lakukan, semua akan aku lakukan untuk engkau. Kenapa engkau ambil anakku? Ya, kehilangan orang yang dicintai. Anak semata wayangnya. Dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa engkau nggak lindungi anakku? Itu ya. Sampai akhirnya dia berkata kepada istrinya, udah, kita nggak usah pelayanan lagi. Ya, udah nggak usah pelayanan lagi. Lah, istrinya diam-diam telepon saya. Pak, laki gue, suami saya, kayaknya kecewa berat dengan Tuhan. Gara-gara kematian anaknya. Oke, kita tunggu sampai masa berkabungnya selesai. Ya, kira-kira udah hampir 2 bulan. Saya baru datang lagi, lalu saya ajak ngobrol, sambil ngopi. Saya ajak ngobrol. Wah, dia nggak bisa terima. Ya, dia bilang, kamu sih nggak ngalami. Saya kehilangan. Seperti itu ya. Itu namanya goncang, saudara. Itu goncang. Lalu terakhir saya bilang begini, oke, kalau Tuhan minta, kamu pernah bilang, apa saja akan kuberikan pada Tuhan, bukan? Lah, hari ini, dengarlah, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan Anda, kenapa engkau marah dengan Tuhan? Tapi belum bisa terima juga. Ya, sampai akhirnya 2 tahun kemudian, ya, saya baru ketemu lagi. Dia belum pulih. Lalu saya ajak ngobrol lagi. Ya, lalu saya ajak ngobrol. Lalu saya bilang gini, kasih itu harus punya kapasitas seperti Yesus. Ya, coba tingkatkan. Kasih itu harus rela kehilangan. Walaupun itu yang amat sangat kita sayangi. Lalu saya cerita ini. Ketika Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa Yesus tidak marah pada Bapaknya? Nah, itulah yang membuat Yesus nggak goncang. Karena dia mengasihi Bapaknya. Ukurannya ada di situ. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kalau itu juga. Nah, mungkin, dah, nggak usah diterusin di atas kayu salib. Turun. Gitu ya. Kalau drama kan gitu ya. Turun. Sutradara, tolong turunin aku. Buat apa? Mati buat mereka. Gitu. Aku mau mati buat menebus manusia itu. Tapi jangan ditinggalin dong. Nah gitu ya. Jadi yang dipersoalkan itu bukan masalah dia mau mati untuk manusia. Dia sudah taat mau mati untuk manusia. Masih ditinggalin itu loh. Orang Jawa bilang keterlaluan begitu ya. Kecuali nih, aku nggak mau mati, terus engkau tinggalin aku, Bapak. Gitu loh. Yesus punya 1001 macam alasan untuk protes dengan Bapaknya, betul? Dia sudah taat, naik ke atas kayu salib, menjelang kematiannya itu, dia lihat Bapaknya meninggalkan dia. Tapi dia tidak tergoncang sedikit pun. Wah, saudara, ini kasih seperti apa? Kasih yang tak pernah menuntut sedikit pun. Ya, kasih yang tak pernah menuntut sedikit pun. Ya, nah, dimensi kasih ini harus dibangun
Amin. Jadi Bapak berkata, dimensi kasih harus mencapai ukuran seperti itu, hingga tak terguncang oleh apapun, termasuk kematian. Kita dilatih sedikit demi sedikit untuk memahami kasihnya Bapa dan untuk mampu berpegang kepada janji-janjinya. Amin. Jadi hari-hari ini kita sedang dilatih supaya kita mampu memahami kasihnya Bapa dan kita mampu berpegang kepada janji-janjinya. Bagi yang telah terlatih di dalam pendidikan seperti ini, nanti akan dipimpin terus hingga semua rencana penyempurnaan itu tercapai dalam kehidupan kita. Amin. Ayo saudara, mulai ya. Apapun materinya yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan sedang melatih. Kita ini sedang masuk pelatihan, training, ya. Sedang masuk dalam pelatihan. Tapi Anda melihat sebuah figur atau satu figur, di mana yang lainnya terguncang. Figur yang ada di depan Anda itu tak pernah terguncangkan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mulai ikutin teladan ya, dalam pelatihan ini. Ketika Anda ikut, saya percaya, kalau Yesus tak terguncangkan, Bapak Ibu Saudara juga tidak akan terguncangkan. Amin. Nah, saudara, tadi sudah dikatakan ya, ada yang pernah mengalami penolakan. Yang pertama Lucifer. Tuhan Yesus ternyata juga mengalami penolakan juga. Contoh berikutnya, saudara, ya, manusia, ya. Setelah Lucifer, sekarang giliran manusia ditolak oleh Allah karena melanggar firman-Nya. Ya, karena lalu roh-roh penolakan. Bagaimana roh-roh ini bekerja turun-temurun? Dapat dilihat dari sejarah orang-orang yang tertolak. Ya, malam hari ini kita akan melihat sejarah mulainya manusia tertolak. Kalau asal muasalnya tertolak itu diawali dari Lucifer yang diusir dari surga. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, kapan manusia itu pertama kali mengalami penolakan. Perhatikan dalam Kejadian pasal 3. Ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, nah saudara, kita perhatikan ya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, lalu Allah mengusir, menghalau manusia itu keluar dari Taman Eden. Diusir itu sama dengan ditolak. Disitulah manusia mulai mengalami penolakan pertama kali. Dia merasa tertolak, ditolak oleh Allah. Ya, lah dia ditolak, terusir. Ya, semakin jauh. Ya, jadi keluar. Nah, saudara, tapi manusia ini, ya, ketika dia tertolak, ya, dia mulai menggunakan kekuatan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Makanya yang dilakukan apa? Dia berusaha, ya, untuk mengembangkan kapasitas pengetahuannya untuk memenuhi semua apa yang dia butuhkan dan untuk membuat dia semakin maju. Ya, ketika dia semakin maju, ada niat yang sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Lucifer. Mereka sudah bisa membuat senjata, teknologi sudah mereka pahami, lalu mereka berkumpul. Yuk kita bangun menara yang sampai ke langit.
rebus. Idenya sama ya. Ngerti sudah maksud saya? Idenya sama ya. Sama si Lucifer sama enggak? Lah, membangun. Membangun itu kan sesuatu yang baik. Membangun sampai setinggi langit. Lalu yang di surga itu enggak seneng. Kalau itu benar pasti Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus seneng kan? Buktinya ketika mereka melihat niat mereka membangun menara Babel itu, lalu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mereka bermufakat, yuk kita turun mengacaukan mereka semuanya. Karena mereka itu bersatu dan apa saja yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Wah, ya. Jadi walaupun itu bisa dilakukan oleh manusia, karena manusia semakin canggih, tapi nggak berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa mengacaukan mereka, sehingga mereka tercerai-berai menjadi bangsa-bangsa yang menyebar ke seluruh muka bumi ini. Diawali dari mana? Ketika manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Nah, saudara, roh tertolak itu akan nurun sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Apa yang dialami oleh Adam, karena Adam pernah tertolak, diusir dari Taman Eden, itu terjadi juga kepada anaknya, namanya Kain. Ya, coba perhatikan dalam Kejadian pasal 4. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terpulang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, sudah nasib ada Kain, ya, kalau Anda tahu, setelah dia bunuh adiknya, tegur sama Tuhan, ya, menjadi pelarian. Dia pindah dari tempat satu tempat lain, gitu ya, nggak damai dari situ tuh, menjadi pengembara dari situ. Nah, jadi Kain itu termasuk tertolak, ya. Orang yang pernah ditolak, ya, karena dia juga melakukan sebuah kesalahan, lalu tidak minta ampun, ya, tapi malah berdalih, gitu, apakah aku penjaga adikku? Gitu. Nah, dia terusir, tertolak, nurun ya. Nah, jadi kalau orang tuanya pernah tertolak, mungkin nanti anaknya itu bisa juga menjadi orang yang akan tertolak juga. Ya, itu juga bisa. Engkongnya dulu, ya, pernah tertolak, cicitnya bisa juga nanti jadi orang yang tertolak juga. Ya, ditolak orang juga, atau menolak orang juga. Jadi ditolak, menolak, tertolak, ya, itu pada satu lingkaran itu terus gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, lah, saudara, berikutnya ya, itu tadi dari Adam lalu nurun kepada Kain. Ya, nah, Maliaki pasal 1. Matius ya, Maliaki 1 ayat 2 3 ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu satu kakak Yakub, firman Tuhan, kamu mengasihi tetap membenci Esau. Ku jadikan padang gurun, ya, saudara. Itu ternyata, ya, turun temurun sampai kepada cicitnya, ya toh. Wah, ini keturunan keberapa dari Adam itu jatuhlah kepada Esau. Ya, Esau itu dibenci oleh Allah.
Kenapa Allah membenci? Pasti ada alasannya. Ya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Alkitab, Allah itu sudah nggak suka dengan Esau itu sejak dia ada di dalam rahim itu. Dalam rahim itu. Aku memilih Yakub, ya, tapi aku membenci. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Ya, sejak masih ada di dalam kandungan itu loh. Nah, saudara, perhatikan ya. Kenapa Allah pilih seperti itu? Karena dari dua orang ini punya karakteristik yang berbeda, betul? Yakub itu orangnya memang mau berjuang. Ya. Mau berjuang. Esau itu orangnya lebih meremehkan. Ya. Tidak pernah mengindahkan. Sebenarnya anugerah Allah itu jatuhnya pertama kepada anak sulung, yaitu Esau. Dia sudah pegang hak kesulungan, tapi dia remehkan. Ketika melihat adiknya, ya, dia sedang bikin sop bronebun, sop kacang merah itu. Lalu Esau itu dari padang sedang berburu, dia tanya, itu apa merah-merah itu? Ah, ini sop nih, sop bronebun. Mau dong, bagi dong. Jangan dulu, nggak ada yang gratis dong. Jual dulu itu hak kesulungan kepadaku. Dia dengan gampang ngomong, apa itu hak kesulungan? Ambil. Yang penting aku dapat semangkok sop kacang merah ini. Wow, kasih makan. Gitu. Nah, saudara, walaupun caranya sedikit agak agak sedikit konyol ya, tapi Tuhan itu menghargai sikapnya Yakub. Yakub itu nggak punya, dia mau berusaha untuk mendapatkannya. Nah, itulah makanya Yakub itu menjadi favoritnya Allah, dipilih oleh Allah. Dan itulah terjadi sampai akhirnya Allah berkata, aku membenci Esau, tapi aku mengasihi Yakub. Dibenci oleh Allah itu artinya tertolak, betul? Tertolak juga. Jangan sampai Anda jadi orang yang dibenci oleh Allah. Nasibmu akan menjadi orang yang tertolak juga, sama seperti nasibnya Esau itu. Nah, saudara, kejadian sekarang. Pasal 21 ayat 14. Ini contoh lagi. Ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Lah saudara, penolakan itu tak berhenti. Dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi. Setelah Esau tertolak. Karena dibenci oleh Allah tadi. Sekarang terjadi juga di keluarganya Abraham. Ya, nah, Abraham itu kan, ya, sekarang kita lihat ya, Abraham ini, dalam keluarganya Abraham ini. Apa yang terjadi, saudara? Di sini. Ya, ada yang ditolak. Siapa itu? Ada yang tertolak, yaitu Hagar dan Ismail. Sehingga Hagar dan Ismail itu sekarang Alkitab mengatakan, menyebut mereka seperti keledai liar. Ya, nasibnya seperti itu. Nah, kemana aja itu keturunannya akan selalu bikin trouble, ya, bikin masalah, bikin ulah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang kita tahu, ya, karena dia itu anak tertolak sebenarnya, anak tertolak. Jadi kalau seseorang atau pribadi yang pernah tertolak, dampaknya buruk. Saya pernah membaca sebuah artikel ya tentang Adolf Hitler ya. Dulu katanya nih, waktu kecil Adolf Hitler itu pernah iseng-iseng dia ngintip-ngintip gitu ya, ada
gereja yang sedang ngumpulin anak-anak itu supaya dia sekolah minggu gitu ya. Lah, karena Adolf Hitler itu miskin gitu ya, jadi dia dia nggak pakai sepatu, bajunya nggak ini gitu, ditolak saudara, ya, nggak boleh masuk ya oleh guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu di situ. Nah, disitulah dia mulai berkesan ya. Oh gitu ya, ya. Jadi saya nggak diterima, saya ditolak. Ya, karena dia ditolak, akhirnya dia dendam, akhirnya dia benci. Kira-kira nggak heran, akhirnya dia bantai orang-orang Yahudi berapa juta itu, 3 juta atau 2 juta orang Yahudi, bantai habis sama dia semuanya. Nah, nah, itu artikelnya seperti itu ya, Bapak Saudara boleh baca sendiri, gitu ya. Saya pernah baca itu, ya. Apakah betul seperti itu? Ya, tapi itu cerita mungkin ada benarnya juga. Kenapa tahu-tahu dendam seperti itu dan membantai orang-orang Yahudi, ya. Nah, saudara, jadi dampak daripada penolakan membuat orang itu jadi jahat yang begitu luar biasa. Ada contoh lagi dalam 2 Samuel pasal 13, ya. 2 Samuel pasal 13. 2 Samuel 13 ayat 37 sampai 38. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke pada Talmai bin Almihur karena raja negeri. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Ya, lah saudara. Jadi Absalom itu merasa, ya, ketika Daud itu memutuskan bahwa yang akan menggantikan kedudukan nanti adalah Salomo, ya. Salomo, dia berjanji, bersumpah kepada Batseba bahwa nanti yang akan menggantikan keturunan itu anak dari kamu, gitu ya. Nah, dia merasa tertolak, ya. Lah, kudeta, melarikan diri, ya. Memusuhi bapaknya, ya. Dendam, ya, seperti itu. Dan akibatnya karena rambutnya panjang itu, ya akhirnya dia tergantung di atas pohon sama Yoab ditombak, mati di situ. Itu cerita singkatnya seperti itu ya. Itu dan itu beberapa contoh orang-orang yang mengalami penolakan lalu berdampak dia jadi orang jahat, rusak dalam hidupnya dan berakibatkan fatal. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan pesan Bapak malam hari ini tentang penolakan. Ya, Bapak berkata, banyak orang yang berhasil kau doakan, namun banyak pula orang yang kau doakan tak mengalami perubahan. Itu karena hadirnya sedikit atau banyaknya roh-roh penolakan di dalam diri orang itu. Ya, Roh Kuduslah yang telah memimpinmu untuk mengerti hal seperti ini lebih dalam lagi, karena engkau memahami kenyataan alam roh. Mereka yang telah dibebaskan dari roh-roh penolakan akan dengan lebih mudah dibenahi. Ya, nah saudara, siapa yang di sini pernah melayani orang ya, mendoakan orang? Ada yang berhasil, namun ada juga yang tak mengalami perubahan sedikit pun begitu ya, alias gagal dan nggak berhasil. Nah, mungkin Anda bertanya, Tuhan, kenapa seperti itu? Tuhan yang sama yang saya bawa kepada mereka, tapi kenapa yang satu disembuhkan, yang satu enggak? Ada beberapa orang kadang-kadang tanya seperti itu, Pak. Gitu. Kenapa dia ngalami seperti ini? Walaupun dia enggak bilang begini. Kemarin kan Bapak sudah doain gitu ya. Ya sebenarnya bahasanya kalau boleh saya terjemahkan gitu. Pak, Bapak kan sudah pernah doain dia. Kok nggak ada perubahan? Sebenarnya dia itu mau ngomong gitu aja, gitu ya. Tapi nggak enak, gitu. Ya, dia pikir nanti Pak Gideon tersinggung, gitu ya. Ya, nah, saudara, kadang-kadang ada orang seperti itu, ya. Dia berpikir seperti itu, dan itu juga mengganjal, ya, dalam hati kita sebagai yang melayani.
Kenapa Tuhan kok nggak lawat mereka, nggak sembuhkan seperti itu? Ternyata ada rahasianya. Roh penolakan itu membuat orang sulit untuk dibenahi. Ya, bagi Tuhan membenahi manusia dengan segala keadaannya itu nggak sulit, betul? Orang mati aja dibangkitkan, betul? Kusta disembuhkan. Lah, apalagi yang cuma masalah-masalah kecil-kecil gitu. Bagi Tuhan gampang sebenarnya. Lah, kenapa ada yang berhasil? Kenapa ada yang gagal? Karena ada roh penolakan. Ketika saya coba untuk mengerti tentang apa yang Bapak katakan ini, lalu Roh Kudus memberikan adalah contoh yang telah ada di dalam Alkitab. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Kalau coba Anda lihat ya, mana ada hamba Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Enggak ada ya. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang begini. Ketika dia pulang kampung, ya, Tuhan Yesus itu punya kampung Nazaret. Ketika dia pulang kampung, tapi bukan lebaran nih ya, pulang kampung gitu ya, lah ke Nazaret. Padahal sebelumnya dia di Kapernaum, bikin KKR, banyak orang disembuhkan. Kuasa Allah tercurah luar biasa. Wah. Tapi ketika masuk ke Nazaret, dia sulit sekali. Doain orang ini kok sulit sekali ya. Itu biasanya penyakit, nggak usah ditumpang tangan. Cukup saya lihat, saya ngomong. Ya, keluar. Dia sudah pergi sembuh sendiri. Ini sampai diucel, digoyang. Kok enggak ngefek sama sekali ya? Ya. Nah, kenapa di Nazaret Yesus sulit untuk mengadakan mujizat? Karena ketika Yesus pulang ke Nazaret, orang-orang Nazaret itu responnya begini, menyambut Yesus ya. Bukankah dia ini anaknya Yosef dan Maria, tetangga kita itu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Itu kan? Diusir sih enggak. Yesus tetap boleh masuk ke kampung, katanya. Tapi mereka itu meremehkan. Ini kan orang kampung kita. Ini kan orang lokal. Loh, biasanya nih ya, khususnya orang Indonesia, kalau kedatangan hamba Tuhan bule, yang hidungnya mancung, gitu ya, matanya biru, gitu ya, loh, itu antusias sekali, ya. Nanti kalau kedatangan ini ya, hamba Tuhan, ya toh, itu dulu teman sekolahnya dia dari kampungnya dia tuh, dia remehin, alah dia, ya. Nah, kenapa hamba Tuhan dari luar negeri itu begitu banyak melakukan mujizat? Karena mereka walaupun keadaannya seperti apapun mereka juga nggak ngerti, mereka terima dia. Nah kalau ada hamba Tuhan dari lokal, belum melakukan apa-apa sudah ditolak, sudah diremehkan. Nah, penolakan membuat benteng menutup akses mujizat Allah. Ya, menutup akses mujizat Allah itu. Nah, di situ ya, rahasianya, Bapak bilang, ada beberapa orang yang kau doakan sembuh, ada yang enggak. Kenapa? Ada yang sembuh dan enggak. Coba kamu cek. Yang sembuh pasti menerima kamu. Yang enggak sembuh pasti dia meragukan. Biasanya. Ya. Nah, ini mulai belajar ya. Nanti kalau ketemu orang-orang seperti itu, Anda ada berapa? Ya. Sekali ada orang datang. Dibawa ke, waktu itu masih sekretariatnya di Blok C. Ya. Lalu datang, dibawa sama temennya.
Ya, dia pikir gitu ya, Pak Gideon tuh keren gitu ya, badannya gede gitu. Wah gitu ya, pokoknya jambang begitu, kumisnya tebel gitu ya, mama gitu ya. Nggak taunya ketika saya masuk, culun sudah itu ya. Gitu ya, ya, pakai kaos gitu ya, celana jeans gitu ya, sepatu skate lah gitu ya. Lah, masuklah saya ke situ gitu. Ketika dia bilang, itu Pak Gideon itu. Dia lihat saya itu tuh kayak kaget. Bukan kagum, shock. Bukan kagum, tapi shock. Gitu loh. Betulkah dia? Saya lihat dari tatapannya, cara gini saya udah kerasa. Gitu, ya. Ini dia. Ya. Nah, ketika saya ajak ngobrol gitu ya, cara menjawabnya sudah ketahuan. Gitu. Enteng gitu loh. Gak terbuka begitu luar biasa. Nah kenapa? Ya udah menolak dulu, harapannya itu ketemu dengan orang keren gitu ya. Nah nggak taunya ketemu dengan si culun gini lah, udah. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang menerima saya apa adanya gitu ya. Nah, ya ini kecil-kecil cabai rawit ngomong gitu ya. Nggak apa-apalah gitu ya. Justru di situ hadirat Allah, kuasa Allah, hikmat Allah itu mengalir secara luar biasa. Dan orang itulah dapat pertolongan dengan cepat seperti itu, ya. Itu rahasianya yang Bapak ungkapkan di situ. Nah, Saudara, sekarang lanjut ya, apa yang dikatakan Bapak selanjutnya. Anak-anak tertolak akan membawa roh semacam ini sepanjang hidupnya. Hanya kasih yang mampu membebaskan mereka disertai oleh nama Tuhan Yesus untuk mereka ini sampai mereka membenci semua orang yang coba mengoreksi tingkah laku mereka, ya. Nah, orang tertolak itu nggak mau ditegur, nggak mau dikoreksi, ya. Biasanya mereka marah, menolak untuk dinasehati. Kenapa? Dia tertolak, ya. Nah, terus tapi kabar baiknya begini. Allah yang pernah menolak, Ia juga yang akhirnya menerima dan menyembuhkan kembali luka-luka penolakan itu. Amin. Kalau Bapak Saudara menemukan Anda, entah itu sahabat Anda, ternyata dia orang tertolak. Entah dia anak tertolak awalnya, atau dia ditolak dalam pergaulan, ditolak dalam lingkungannya, ditolak oleh pendetanya, sehingga dia merasa tertolak dan menjadi orang tertolak. Ada kabar baik. Bapak yang pernah menolak Lucifer itu, dia sekarang juga mau hadir untuk memulihkan bagi mereka yang mau dipulihkannya. Karena Bapak ngerti, akibat daripada tertolak itu, semua makhluk yang pernah tertolak tidak akan menjadi lebih baik. Akan semakin rusak. Zakaria pasal 10 ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan, Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Tuhan berjanji akan mengadakan restorasi, pemulihan kepada orang-orang yang tertolak. Lukas 9 ayat 22. Kemudian Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, ayat selanjutnya dulu. Lukas 17:25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan. Dahulu ia, ya, mana ini? Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Dan dia rela untuk ditolak.
karena dia mau menebus semua orang-orang yang hari ini pernah mengalami penolakan. Tuhan akan pulihkan, ya. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Ada mujizat terjadi. Penolakan itu dampaknya luar biasa. Nah, saudara, ini kita belajar dulu ya, dari mana asalnya penolakan. Siapa saja yang pernah ditolak. Ternyata akibat daripada tertolak itu, di dalam diri orang itu ada roh penolakan. Dan roh penolakan itu bisa transfer, bisa diwariskan, nurun pada generasi-generasi berikutnya. Ya. Nah, kalau dari generasi ke generasi, itu diisi dengan orang-orang yang tertolak seperti itu. Artinya apa? Generasi-generasi ini akan menghasilkan orang-orang yang rusak semuanya. Ya, karena apa? Karena dia ditolak, sekarang dia cenderung untuk menolak. Bukan hanya menolak orang tok, tapi kadang-kadang juga menolak nasihat orang. Jadi coba ya, nanti kalau Anda punya anak, atau siapa murid, atau tetangga, gitu, atau saudara, itu kalau dinasihati kok selalu nggak mau nolak terus gitu. Jangan-jangan dia anak tertolak loh. Ada roh penolakan di dalam dirinya. Nah, orang-orang seperti ini harus disadarkan dan dilayani, diusir roh penolakannya. Nah, siapa yang menolak, nanti minta ampun, nih, ya, minta ampun, diberesin. Umpama orang tua pernah menolak anaknya, lalu Anda tanganin, si anaknya jadi korbannya kan? Nah, orang tuanya mulai dikasih tahu, dampak daripada apa yang Anda lakukan di masa lampau itu mengakibatkan seperti ini, kondisi anak Anda seperti ini. Nah, Anda yang pernah melakukan kesalahan, silahkan minta ampun kepada si anak itu. Ya, nak, maaf ya, papi dan mami dulu karena tidak mengerti, pernah menolak kamu. Ampuni ya, gitu ya. Nah, mungkin kelihatannya biasa ya. Tapi itu kalau menyentuh, ya, menyentuh, si anak itu nanti akan bereaksi. Anak itu kadang-kadang sampai mereka, ya, roh penolakan itu kan nggak gampang untuk diusir, dikeluarkan seperti itu. Saya pernah melakukan seperti itu. Lebih baik sebuah keluarga supaya orang tuanya meminta maaf kepada anaknya. Pada anak itu kelihatannya lembut ya. Saya ajak ngobrol tuh nurut segala macam gitu. Ketika saya suruh ya, orang tuanya minta ampun kepada anaknya ini, anak perempuan itu langsung berteriak histeris. Tidak mau. Papa kejam. Ya, bisa bereaksi seperti itu. Sebenarnya bereaksi bukan orangnya. Roh penolakannya yang gak mau keluar dalam diri anak itu. Nah, kalau sudah begitu, dari orang tuanya kan sudah melepaskan pengampunan. Saya garap anaknya. Ya, saya garap anaknya. Saya coba ya dengan hikmat Roh Kudus untuk mengusir, mengeluarkan roh tertolak dan penolakan yang ada di dalam si anak itu. Lalu saya alirkan kasih Allah, mengalir seperti janjinya tadi. Dia yang melukai, dia juga akan membebat, dia juga akan menyembuhkan, dia juga akan menerima engkau. Ya, lalu secara roh terjadi pemulihan. Nah, gambar orang tua di muka bumi itu kan gambarnya Tuhan sebenarnya, betul? Nah, kalau aslinya sudah menerima, Tuhan menerima dia dan dia diterima oleh Tuhan, dia gampang untuk kembali kepada orang tuanya. Nah, itu ya butuh waktu kadang-kadang sampai 2-3 jam juga sih, ya, untuk melakukan pelayanan-pelayanan memulihkan orang-orang yang tertolak seperti itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, besok kita akan lanjut ya pelajarannya, yaitu melanjutkan. Nah, lanjutannya sedikit menarik, saudara. Ya, saya kasih bocorannya sedikit. Bagaimana kuasa mengusir roh penolakan, ya? Mengusir roh penolakan itu gimana? Yuk, ajak teman-teman yang lainnya besok untuk belajar melayani orang lain
juga melayani diri Anda sendiri. Belajar bagaimana mengusir roh kuasa, roh penolakan. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.